Modul beberapa aja Pak, paling belum semuanya juga Pak. Oke. Ya minimal halaman pertama ya. Sudah dibaca. Baik. Jadi kalau kita belajar akuntansi ya, itu di akuntansi pendapatan maupun belanja atau pembiayaan ya, yang pertama adalah kapan kita mengakui ya. Kemudian bagaimana kita mengukur, kemudian bagaimana kita mengungkapkan, kemudian bagaimana kita menilai dan menyajikannya. Untuk pengakuannya, kalau akuntansi pendapatan di LRA, laporan realisasi anggaran, ya pendapatan kan ada dua, pendapatan LRA atau pendapatan LO. Kalau di pendapatan LRA, ya ini yang mengakui adalah saat pengakuannya itu pada saat terjadinya penerimaan atau cash basis ya, penerimaan di RKUD atau bendara SKPD atau entitas lain di luar Pemda atas nama PUD. Entitas lain di luar Pemda atas nama PUD itu apa ya kira-kira? SKPD. Ya, SKPD ya. Oke, kemudian pengukurannya ini didasarkan pada asas bruto. Ya, asas bruto. Asas bruto itu apa? Nah, udah pernah ada yang baca belum? Pernah dengar. Nah, jadi semua asas bruto berarti beda sama asas neto ya. Iya Pak. Jadi kalau asas bruto semua penerimaan ya dimasukkan dulu. Nah, kalau asas neto itu bagaimana? Udah bersih Pak dari. Jadi kurangi biaya operasionalnya ya. Nah, jadi kalau asas bruto itu misalnya nanti di Pemda misalnya di SKPD ya, dinas misalnya dinas pendapatan daerah. Nah, di situ terima uangnya selama 1 tahun itu misalnya 1 triliun gitu ya, misalnya 1 triliun. Nah, biaya operasional dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh dinas pendapatan daerah itu mungkin 200 miliar gitu ya selama 1 tahun. Jadi untuk mendapatkan 1 triliun dia misalnya melakukan belanja modal ya, pokoknya untuk kegiatan itu adalah mengeluarkan uang sebesar 200 miliar misalnya. Nah, kalau asas neto itu yang dicatat itu 800 miliarnya. Sedangkan kalau asas bruto itu masuk 1 triliunnya catat. Nah, masuk dulu ke kas daerah ya 1 triliun. Nah, 200-nya itu keluarnya itu menggunakan belanja secara keseluruhan. Nah, yang secara keseluruhan di dalam APBD dinas tersebut masuk ada dana untuk dikeluarkan sebesar 200 miliar gitu ya. Konsepnya gitu. Jadi kalau bruto itu harus masuk dulu semuanya. Oke, kemudian pengungkapan ya. Rincian lebih lanjut dari sumber pendapatan disajikan dalam CALK. Jadi pengungkapannya di sini diungkapkan semuanya adalah di dalam catatan atas laporan keuangan. Karena ini menyebutkan tentang rincian-rinciannya dari sumber pendapatannya itu. Ya, misalnya akuntansi pendapatan LRA, pendapatan di LRA-nya pendapatan dari mana aja gitu ya. Nah, itu rinciannya ada di CALK. Harus diungkapkan di situ. Nah, kemudian nilainya itu ya, nilainya itu dan disajikan. Nilainya dicatat sebesar nilai yang tercatat ya, dan
disajikan pada laporan realisasi anggaran. Nilainya sebesar nilai yang tercatat, ya. Kemudian disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Tuh. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian akuntansi belanjanya di dalam LRA, ya. Pengakuannya yaitu pada saat terjadinya pengeluaran, ya, dari RKUD, ya, misalnya belanja LS, ya, atau pengesahan belanja UP atau TU. Ini kan agak beda dengan tadi, ya. Nah, kemudian di pengakuan ini artinya apa? Nanti kalau contoh berarti belanja LS ini untuk belanja di LRA, ya. Kemudian pengesahan belanja UP atau TU, ya. Nah, asasnya tetap aja pengukurannya ini berdasarkan asas bruto, ya. Kemudian rincian lebih lanjut disajikan dalam CALK, ya. Pas pengungkapannya rincian lebih lanjutnya disajikan dalam CALK. Kemudian penilaian dan penyajian, ya, dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran. Itu ya, untuk akuntansi belanja LRA. Nah, untuk akuntansi penerimaan pembiayaan, ya, di sisi pembiayaan, akuntansi penerima pembiayaan ini pengakuannya pada saat terjadinya penerimaan di RKUD. Ketika RKUD-nya menerima uang, ya disitulah diakui, ya. Kemudian asasnya tetap asas bruto, ya. Kemudian pengungkapannya, ya, semuanya nanti harus disajikan dalam CALK. Dinilai dan penyajiannya tetap, ya, yaitu dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan dalam LRA. Itu ya. Nah, akuntansi pengeluarannya juga pengakuannya saat keluar dari RKUD. Asasnya tetap bruto, ya, harus dimasukkan dalam CLK dan dicatat sebesar nilai tercatat dan disajikan dalam LRA. Demikian itu yang untuk LRA, ya. Nah, bagaimana di LO pada laporan operasional, ya? Kalau di laporan operasional, ya, itu pengakuannya pada saat timbulnya hak atas pendapatan, ya. Ini bisa saja hak untuk menagih, ya. Kalau di pajak kan hak tagih, ya. Kemudian pada saat pendapatan direalisasi, ini diakui 2 kali, ya. Nah, pengakuannya ada 2 kali. Ya, ini saat timbul hak atas pendapatan, ya, atau ya itu pada saat pendapatan direalisasi. Kemudian berdasarkan asas bruto, ya, diungkapkannya tetap, ya, sama aja antara LRA dengan LO. Ya, ini harus disajikan dalam CALK. Nah, kalau untuk penilaiannya, kalau yang tadi adalah yang tercatat, nah, penilaian di sini harus sebesar akumulasi nilai transaksi selama 1 periode. Jadi kalau di akuntansi pendapatan untuk LO-nya itu adalah akumulasi nilai transaksi selama 1 periode. Ya, agak berbeda dengan yang di LRA. Nah, penyajiannya adalah menurut sumber pendapatan. Ya, penyajiannya menurut sumber pendapatannya. Kemudian akuntansi beban, ya. Akuntansi beban itu pengakuannya, ya, satu saat timbul kewajiban, ya, beban itu diakui saat timbul kewajiban atau saat terjadinya konsumsi aset, ya, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, ya. Kemudian
beban dicatat ya pengukurannya. Pengukurannya adalah beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Kalau laporan operasional itu dicatatnya selama terjadinya di dalam periode pelaporan. Nah, kemudian pengungkapannya tetap di JALK dan penilaiannya itu kalau untuk di laporan operasional itu adalah sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan. Ya. Nah, penyajiannya disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Ya. Tuh. Oke, kita masuk ke neraca. Ya, kita masuk ke dalam neraca. Pak, izin bertanya, maaf memotong ya Pak. Maksudnya tadi akumulasi beban yang terjadi selama satu periode itu maksudnya kayak gimana Pak? Itu nanti lihat dulu di contohnya ya. Oh, iya, Pak. Nanti baru bisa dilihat setelah dicontoh ya. Nanti saya kasih soal itu ya. Nanti Anda kerjakan di situ ya. Nah, baik Pak, terima kasih. Oke. Di SAP-nya ada, karena baru saya kasih ya, tadi nanti kita buka aja, nggak apa-apa, SAP-nya ya. Ini soalnya 30 slide. Cukup banyak ya. Atau saya pindah dulu ya, sebentar di SAP ya. Sebentar saya pindah. SAP mana ya? Nah, ini ya, kelihatan belum SAP? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, kalau di SAP ya, di SAP itu nanti isinya ya, itu ada kerangka konseptual, ada pernyataan nomor 1, penyajian laporan keuangan, nah, tentang LRA, 03 harus kas ya, ada JALK ya. Nah, LO-nya itu di pernyataan nomor 12 ya. Nah, kalau Anda baca ini, saya rasa sudah sekitar 80% paham. Nanti kalau ada kekurangan tinggal dibaca di buletin teknis atau interpretasi SAP ya, IPSA. Ini kita lihat dulu. Ini 200. Ya, kalau di sini kan ini di halaman 24-nya itu ya, laporan operasional besar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah. Ya. Ini biar contohnya langsung. Ya, ini ya kalau laporan operasional ya, misalnya nanti saudara baca isinya apa gitu ya. Halaman berapa tadi harusnya ya. Ini ya, nanti dibaca aja semuanya ada di sini. SAP 12 ya.
di PSAP 12. Ini halamannya harusnya 220. Nah, ya ini ya contohnya ya. Jadi kalau di laporan operasional kan untuk tahun yang berakhir di sini, jadi nanti itu ya yang dimasukkan itu adalah akumulasi ya. Karena kalau misalnya contoh aja kalau misalnya beban, misalnya kita sewa kantor. Kalau sewa kantor itu kan kalau cash basis waktu kita bayar kan sewanya itu dibayar di muka ya. Ketika kita bayar kalau cash basis di LRA yaitu saat kita bayar. Misalnya pas bayarnya itu sewa 1 tahun ke depan ya, tapi kita nggak tanggal 1 Januari, tapi kita bayar waktu misalnya sewanya itu bulan Maret ya. Maret 2002 ini April ya, misalnya 1 April 2020 berapa ini 2021 sampai nanti Maret 2022. Nah, waktu kita bayar kalau LRA misalnya kita bayar itu 12 juta sewanya, berarti kan kita baru mulai terhitung kita bayar cashnya di juta itu adalah pendapatan pada saat bulan April 2021 ya. Nah, sedangkan akumulasi itu yang kita maksud akumulasi pas waktu tanggal 31 Desember waktu kita membuat laporan ya LKPD itu kan sudah menjadi beban adalah 9 bulan ya dari April sampai Desember ya. April sampai Desember itu 9 bulan. Nah, jadi sudah kita jadikan di LO itu adalah 9 juta. Sedangkan kalau yang tadi yang LRA karena itu terjadinya pas bulan April kita nerimanya adalah 12 juta gitu ya. Yang kita catat 12 juta penerimaan pada bulan April pembayaran atau penerimaan ya, misalnya kita penerimaan pas bulan April dapat uang sewa. Nah, ketika kita menggunakan sudah digunakan itu ya kan akan menjadi beban berkurang 9 bulan April sampai Desembernya. Nah, itu yang dimasukkan laporan operasional ya, itu yang disebut dengan akumulasinya gitu. Itu ya. Nanti rincinya di sini ya. Lihat di sini. Oke. Kita balik ke paparannya tadi ya. Mana nih paparannya? Kok menghilang paparannya? Paham ya? Tadi siapa yang nanya ya? Saya Pak, paham Pak. Nah, gitu ya, Rifah ya. Terima kasih Pak. Nah, sama-sama ini kok hilangannya. Sudah dibuka, oh ini muncul ya. Sebentar ini. Kok bisa nggak ada ya di sininya ya? Saya tutup dulu ya. Kadang-kadang kalau udah tua ini suka gaptek gini ya.
Oh, nah, oke, kemudian habis ini kuliah apa lagi? Ada itu Pak, etika dan anti korupsi. Oh, jam berapa? Jam 10.30 Pak. Pak. Oh, Setelah selesai kelasnya. oh langsung ya. Iya Pak Pak. siapa yang ngajar? Pak Ivan Yulianto Pak. Oh, Pak Ivan Wijayanto. Nanti kalau Bapak kenal? ketemu salam gitu ya. Iya Dari Pak. Pak Maharta. Sama-sama Arema. Oh. Teman satu angkatan saya itu. Cuman beliau pertama dulu di Bea Cukai. Itu pengalamannya banyak juga beliau. Dari Bea Cukai pindah ke BKF ya. Kemudian Badan Kebijakan Fiskal kalau nggak salah, terus pernah juga ke Direktorat apa ya? PPR itu apa? Manajemen resiko itu, pengelolaan utang dan resiko itu pernah, terus jadi dosen tetap di STAN. Kalau saya kan dosen apa ini? Dosen dosen terbang ya. Sedang terbang sana. Ya apa? Saya itu tadinya itu pengen juga jadi dosen tetap gitu ya. Cuman karena nggak bisa sulit sekali kalau di STAN itu untuk jadi profesor kayaknya ya. Karena karena yang diajar itu juga cuma sampai level D4 ya. Dan rigid ya, sulit. Kalau di universitas kan, universitas biasanya mendorong kita untuk lanjut untuk guru besar, karena mereka berkepentingan kalau ada guru besarnya itu lebih makin banyak guru besarnya, makin terkenal kampusnya ya. Ini udah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke, Oke. Santai-santai aja ya. Nggak usah terlalu udah lemes soalnya. Puasa pertama itu biasanya lemes. Malah saya ini pas bulan puasa pas disuruh masuk ke kantor WFO setiap hari. Ya, harus ke kantor setiap hari ini. Padahal ya capek ya. Karena saya kalau tiap hari gini saya macetnya itu yang kalau terlalu sore pulangnya macetnya yang nggak tahan. Baik, kalau kita cerita ya, jadi kalau saya cerita, saya tuh kemarin sebenarnya sudah cerita tentang asumsi dasar belum? Nah, buka ya. Nah, Rena, buka ya kamu. Oke. Sorry ya, saya itu ada peliharaan kucing itu. Cuman kucing itu nggak pernah saya izinkan masuk dalam rumah. Karena bau ya. Kucingnya banyak, tapi di luar rumah. Ya. Baik, kemarin asumsi dasar pelaporan keuangan sudah saya kasih ya? Udah belum ya? Yang asumsi kemandirian entitas gitu ya Pak? Oh ya, udah ya. Oh, iya Pak, sudah. Kemudian karakteristik kualitatif laporan keuangan sudah ya?
Sudah belum ya? Karena kalau ini ceritanya kalau akuntansi pemerintah daerah yang untuk manajemen keuangan ini kan nggak terlalu mendalam seperti yang di akuntansi ya. Itu nanti ada biasanya soal-soal itu juga masih kadang-kadang keluar tuh soal. Kemarin sudah belum yang karakteristik kualitatif? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Coba nanti dicatat aja ya sebentar ya. Nanti aja ya kalau udah selesai aja deh. Karena ini agak banyak. Ini dulu deh ya. Tentang aset ya. Sekarang tentang neraca dulu ya. Neraca. Oke. Ada kas ya. Kalau di dalam neraca itu sisi kirinya ya, kalau kita lihat sisi kirinya itu ada aset ya. Kalau dulu kan kanan kiri gitu ya. Kalau aset itu ini nanti kalau yang di aset ya itu untuk neraca itu di BSAP nomor 1 ya. Nanti dibaca di BSAP nomor 1 ya tentang penyajian laporan keuangan ya. Nah, di situ ada kas ya. Ada kas. Kas itu apa ya? Kas itu adalah uang tunai ya. Uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan ya untuk membiayai kegiatan Pemda yang sangat liquid. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya ATM ya, bendahara daerah itu punya ATM atau tabungan itu, nah itu sama dengan cash. Ya. Cash itu bukan berarti kita bawa duit langsung kertasnya ya, bukan berarti uang giral ya, saja, tapi termasuk tabungan ini ya. Bahwa uang tunai ya dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemda yang sangat liquid, yang siap dicairkan menjadi cash dan bebas resiko perubahan nilai ya, bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Nah, cash ini ya juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam kurung UYHD ya. Kas ini meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan atau UYHD yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Ini di BSAP nomor 1 ya, tentang penyajian laporan keuangan paragraf ke-8. Nah, kalau di situ disebut setara kas ya, termasuk setara kas ya sebagai investasi jangka pendek yang sangat liquid. Setara kas itu maksudnya apa ya? Ini ditujukan untuk kebutuhan kas jangka pendek ya. Jadi setara kas itu dapat diubah secara cepat ya, kayak buku tabungan itu ya. Buku tabungan itu nggak bisa dicair, normalnya kan bisa langsung dicairkan ya. Ya nggak bisa dicairkan saat apa? Saat nggak ada duitnya di situ, nggak ada saldonya. Kalau normal ya bisa ya. Kalau normal ya bisa.
Ya udah, kalau Pemda gimana? Uangnya itu selalu ada atau ada yang kesulitan cash? Pernah juga ya beberapa Pemda itu ada malah pejabat Pemda itu yang akhirnya masuk penjara karena kesulitan cash. Nah itu tadi ternyata duit cashnya Pemda itu disimpan ke, misalnya ya disimpan ke transaksi misalnya jual beli saham ya, dengan asumsi mau diinvestasikan lebih lagi ya. Jadi manajemen cashnya nggak bagus sehingga malah rugi ya, itu bisa masuk penjara ya, pernah ada begitu ya. Jadi kas daerah itu pernah ada suatu daerah itu yang kosong, itu harusnya kan nggak demikian ya. Pernah ada yang seperti itu. Baik, gitu. Kemudian klasifikasinya ya, klasifikasinya yang di sini ini itu ada kas di Kasda ya, kemudian ada kas di bendara penerimaan ya. Nah, misalnya kas di Kasda ini isinya apa aja kira-kira kalau dirinci lagi? Ya, pasti Anda belum tahu, orang tadi belum baca ya. Kenapa belum baca? Orang belum saya kasih ya. Kenapa kok nggak saya kasih dari kemarin ya? Bukunya kan udah ada dari tahun kemarin ya. Nah, kalau saya kasih dari kemarin, terus nanti saya cerita kalau kalian udah bisa semua ya. Biar seru begini ya. Isinya apa ya? Kalau dirinci di dalam kas di Kasda ya, situ di laptopnya dicoret-coret sebelah kanannya. Kalau di kertas kan kita bisa coret-coret ya. Kalau ini coret-coret di laptopnya ya. Oke, itu ada kas di Kasda, kemudian ada potongan pajak dan lainnya ya. Itu rincian dari kas di Kasda ya. Itu ada potongan pajak dan lainnya ya. Ada kas di Kasda, ada potongan pajak dan lainnya, kemudian ada kas transitoris ya, kas transitoris dan kas lainnya ya, dan kas lainnya. Pokoknya itu yang gampang itu lainnya. Kalau nggak bisa mendefinisikan, kasih lainnya ya. Akuntansi kan begitu ya. Aset nih tetap, aset pancar, aset tetap. Bingung-bingung masih ada lagi nih yang ya aset lainnya kan gitu ya. Pokoknya dikasih lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kas di bendara penerimaan. Rinciannya apa aja yang ada di kas di bendara penerimaan? Ini adalah pendapatan yang belum di-store. Pendapatan yang belum store. Ini kalau jadi bendara penerimaan nanti pendapatannya harus segera di-store. Kalau nggak salah itu 1 kali 24 jam. Kecuali di daerah terpencil yang 3 kali 24 jam. Ya. Jadi kalau kalian misalnya nanti di kantor pajak atau di Dispenda gitu ya, di SKPD lah, di SKPD begitu dapat setoran retribusi daerah, ya sore itu harus segera di store. Kalau nggak di store ya besok sebenarnya bisa jadi temuan itu APIP ya, APIP aparat pemeriksa internal ya. Kemudian ada apa lagi di kas di bendara penerimaan ya? Ada uang titipan ya, uang titipan ya. Itu masuk ya di kas di bendara penerimaan. Nah, bagaimana kalau di kas bendara pengeluaran ya? Kalau kas di bendara pengeluaran ada sisa pengisian kas ya, sisa pengisian kas UP atau GU atau TU
Ya. UP uang persediaan, GU ganti uang apa sih sebenarnya? Ganti uang persediaan itu tadi. Ya, kemudian TU adalah tambah uang, ya. Itu. Nah, kemudian di situ juga di kas di bendara pengeluaran juga ada pajak di SKPD yang belum di-store. Ya, ada pajak di SKPD yang belum di-store. Kemudian di situ juga ada uang titipan. Ada uang titipan. Ya. Jadi kalau di bendara itu biasanya ada uang titipan, ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah kas di Badan Layanan Umum Daerah, ya. Kas di Badan Layanan Umum Daerah. Jadi Pemda itu kalau masih BLUD itu masih satu masih jadi aset BLUD itu masih miliknya APBD, gitu ya. Nah, di kas di BLUD apa aja nih biasanya? Kalau di Pemda? Rumah sakit daerah, Pak. Ya, rumah sakit daerah ya. Nah, kalau Puskesmas BLUD bukan? Ada yang BLUD, Pak. Nah, Puskesmas ada yang BLUD, ada yang kebanyakan apa? Kalau di daerah saya udah BLUD semua sih, Pak. Puskesmas? Ya. Nah, di mana nih? Di Lampung, Pak, di Pringsewu. Wih, Pringsewu. Pak Bupatinya masih Pak siapa itu ya? Pak Bupatinya saya lupa. Saya kenal Pak Sujadi. ya, Pak Suyadi ya. Istrinya Pak Suyadi itu kakak kelas saya SMA. Orang Blitar. Pak Suyadi, saya pernah ke sana ke Pringsewu di di kabupatennya di Pendopo itu. Temu Pak Suyadi, terus dia nanya, Mas Marta ini dari mana? Blitar, Pak. Duh, saya setiap tahun mesti ke Blitar, Pak. Karena mertua saya di sana. Ya tahu rumah saya berarti. Nah, gitu. Pringsewu ya. Begitu masuk daerah Pringsewu ada lambang gapuranya dari beton yang dicat kayak bambu itu ya, pring ya. Iya, Pak. Pringsewu. Oke, kemudian sebentar langsung situ. Nah, kemudian kas di BLUD ya, isinya apa aja ya? Itu isinya adalah kas tunai di BLUD, kas di bank BLUD ya. Kan dia biasanya nyimpan tunai itu. Nyimpan tunai itu ada di mana? Di brankasnya ya. Sedangkan nyimpan di bank itu sisanya ya. Kan di BLUD kan uangnya misalnya ada sampai 20 miliar ya. 20 miliar itu mungkin yang cuma di brankas itu ada cuma 100 juta, 200 juta ya. Seingat saya itu ada brankas itu nggak boleh banyak-banyak isinya ya. Kalau nggak salah itu sekitar 100 juta itu. Ya. Jadi kalau lebih dari 100 juta taruh di bank.
Gibran kas itu sekedar gini loh, kalau mau misalnya mau beli apa gitu ya, udah ini pakai aja duit ini gitu ya, diambilin dulu dari situ gitu ya. Tapi nggak boleh banyak-banyak, takutnya dicuri ya. Tuh, banyak di bank. Kemudian ada kas tunai di BLUD, kas di bank, kemudian pajak yang belum disetor BLUD ya, karena BLUD ini juga biasanya menerima pajak, mungut pajaknya ya, pajak yang belum disetor oleh BLUD, kemudian uang muka pasien ya, uang muka pasien, RSUD atau BLUD ya, uang titipan juga ada ya. Nah, oke. Nah, untuk setara kas ya, ada lagi kan yang atas kas ya. Kemudian yang setara kas itu isinya apa saja? Ya, itu deposito ya. Nah, deposito itu kalau deposito biasanya yang deposito kurang dari 3 bulan ya. Itu kan setara kas kalau kurang dari 3 bulan. Nah, kemudian yang bulanan itu loh, biasanya bulanan sampai 3 bulan. Deposito itu kan macam-macam, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, 12 bulan. Kalau 12 bulan berarti udah nggak liquid lagi ya. Nah, jadi yang 3 bulan ke bawah lah. Kemudian surat utang negara ya, yang setara kas itu kalau dia punya surat utang negara atau obligasi ya yang kurang dari 3 bulan. Nah, pertanyaan saya, ada nggak surat utang negara yang di bawah 3 bulan? Jarang ya. Jarang menemukan, Pak. Iya, utang cuma sebentar buat apa? Nah, kalau ngutangin orang, ngasih surat utang itu ya, orang ngutangin malah biasanya surat utangnya tuh nggak 3 bulan ya, malah kalau bisa nggak bayar ya, nggak jatuh tempo, kabur. Aduh, malu-maluin aja ya. Kemarin ada lagi itu apa, ED cash apa itu ya kemarin, jadi berita itu loh. Jangan percayalah ini, simpen uang langsung aja ke kalau kayak apa simpen gitu ya ke bank yang bonafit. Kalau ini apa itu ke lembaga-lembaga yang bonafit aja ya. Hati-hati, banyak juga yang ngibul kalau dapat izin OJK ya, padahal izinnya nggak ada ya, kan tinggal dipalsu aja kali orang-orang itu kan. Oke. Nah, itu untuk aset ya, untuk kas. Nah, kemudian investasi jangka pendek 3 sampai dengan 12 bulan. Jadi yang kas bawahnya itu kan setara kas ya, setara kas tadi apa, deposito dan surat utang negara yang kurang dari 3 bulan. Nah, kalau masuk 3 bulan sampai 12 bulan ya, itu disebut dengan investasi jangka pendek. Ya. Kalau 3 sampai 12 bulan itu sudah disebut dengan investasi jangka pendek, bukan disebut kas lagi, tapi dia investasi jangka pendek. Nah, cara menyusun laporan keuangan ya, saudara harus ingat ya, itu ada panduannya. Jadi diurutkan dari aset yang paling lancar. Ya, pasti yang paling lancar. Paling atas itu yang paling lancar. Jadi mengapa di situ disebut kas? Ya karena kas yang paling lancar. Baru setelah itu setara kas, karena setara kas itu lebih lebih kurang lancar dibanding kas. Nah,
setelah kas, setara kas, kemudian baru investasi jangka pendek. Jangka pendeknya ini 3 sampai 12 bulan. Gitu. Isinya deposito, ya, SUN, ya, surat utang negara, SBI, SPN, ya. Oke. Kemudian setelah itu baru piutang, ya. Ya. Piutang, ya. Untuk piutang, ya, diakui ya, kemudian dicatat dan diukur, ya. Dicatat dan diukurnya adalah net realisasi value. Nah, jadi kalau di piutang, ya, di piutang ini adalah, ya, aset yang cukup penting, ya. Ini aset cukup penting, ya. Ini dijelaskan di dalam Bultec SAP nomor 2, ya. Bultec SAP nomor 2 tahun 2005 tentang piutang. Ya. Ini dijelaskan bahwa piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain. Ya. Hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain. Termasuk wajib pajak atau wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Aset yang berupa piutang ini di neracanya, ya, harus dikelola, ya, agar nilainya, ya, sama dengan NRV, ya, nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, kalau bahasa Inggrisnya adalah net realizable value, ya, nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, ketika ada piutang ini supaya nilainya dapat disesuaikan, ya, kan kita pengennya itu kan nilai bersihnya ini dapat direalisasikan. Nah, ada alat untuk menyesuaikannya itu, ya, kita itu harus menggunakan membentuk, ya, penyisian piutang tak tertagih, karena tidak semua piutang itu akan tertagih. Oleh karena itu kita perlu, ya, suatu alat, ya, untuk menyisihkan piutang tak tertagih, ya. Penyisian piutang tak tertagih ini, ya, adalah taksiran nilai piutang, ya, taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa datang. Jadi penyisian piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang, ya. Baik itu dari korporasi, orang ataupun entitas lain, ya. Nah, jadi besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih, ya, ini ada di dalam Permendagri, ya, nomor 73 tahun
tahun 2015. Jadi ada peraturannya, cara menyisihkannya bagaimana, gitu ya. Terus kriterianya apa, ya. Itu diatur di dalam Permendagri. Nggak bisa kita bikin sendiri, gitu ya. Kan kalau karena kita pemerintah ya, itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti silakan dibaca di Permendagri nomor 73 tahun 2015 tentang penyisian piutang dan penyisian dana bergulir pada Pemda. Ya. Jadi isinya itu tentang penyisian piutang dan penyisian dana bergulir. Ya. Pada Pemda. Sekilas saja ya saya cerita, kalau untuk jenis piutangnya ya itu misalnya nanti di situ itu dilihat kriterianya, ya. Kriterianya dilihat, kemudian persentase penyisian piutangnya itu didasarkan pada umur piutang. Jadi kalau misalnya kurang dari 1 tahun jatuh tempo itu, kalau piutang pajak daerah itu 0,5, ya. Tapi kalau retribusi daerah ya itu diklasifikasikan 0 sampai 1 bulan itu akan kena. Kalau piutang retribusi daerah ini kemungkinan yang kita sisihkan itu adalah 0,5% itu ya. Kemudian kalau misalnya misalnya kalau yang pajak daerah tadi itu kalau 1 sampai 2 tahun dari tanggal jatuh tempo itu 10% meningkat ya. Nah, kalau lewat sampai 5 tahun ini kemungkinan kita sudah sisihkan 100% nggak tertagih gitu. Makin panjang, makin lama dia dari jatuh tempo nggak dibayar, itu kemungkinan besarnya loss ya. Karena apa? Ya bisa aja WP-nya udah bangkrut, udah meninggal, ya udah nggak ketahuan rimbanya ya, gitu. Baik, kemudian untuk persediaan ya, di persediaan itu ada ada perpetual ya untuk obat-obatan ya, ada yang periodik ya. Nah, kita gunakan metode perpetual ya itu untuk obat-obatan. Kemudian kalau periodik kita gunakan ATK ya, ini untuk ATK itu biasanya kita cek secara periodik ya. Nah, yang Vivo itu untuk persediaan yang lain-lain. Ya. Tuh. Kemudian ada investasi ya, ada investasi. Kemudian investasi sistem akuntansi investasi ya. Investasi itu ada investasi jangka panjang ya. Jadi kalau investasi itu dikategorikannya menurut jangka waktu ya, itu bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kalau investasi, pos investasi itu lihat di PSAP nomor 6 tentang investasi ya. Ada investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang ya. Untuk yang jangka pendek, ini investasi jangka pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat diperjualbelikan atau dicairkan, ya, memiliki karakteristik dapat
jual belikan atau dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai 12 bulan. Ya. Ini tujuannya untuk manajemen kas, ya. Jadi tujuannya adalah untuk pemenuhan manajemen kas, ya. Jadi investasi jangka pendek ini biasanya berisiko rendah, ya. Dan dia berbeda ya dengan kas dan setara kas tadi, ya. Kemudian investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu adalah pencairannya waktunya lebih dari 12 bulan. Jangka panjang ini ada 2 ya sifatnya. Yang satu adalah investasi jangka panjang non permanen. Yang satu lagi investasi jangka panjang permanen. Itu ya. Kalau yang non permanen adalah investasi jangka panjang yang ditujukan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang tujuannya untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, ya, atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali investasinya. Suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Nah, kalau jangka panjang permanen, ya, ini tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali dan ditujukan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Ya, namanya juga permanen, ya. Nah, kalau kita lihat ya investasi jangka pendek tadi, di dalamnya itu investasi kemana saja ya. Kalau jangka pendek itu bisa ke saham, deposito yang kurang dari 3 bulan ya, SUN kurang dari 3 bulan, SBI ya, sertifikat Bank Indonesia kurang dari 3 bulan, SPN, surat perbendaharaan negara ya, kurang dari 3 bulan. BLUD ya, investasinya ke BLUD ya. Kemudian investasi jangka pendek lainnya. Nah, kalau jangka panjang yang non permanen ya, yang non permanen itu bisa ke BUMN. Bisa investasi ke BUMN, investasi ke BUMD. Ya, investasi pada BUMS misalnya ke swasta, investasi dalam obligasi, ya obligasi biasanya jangka panjang, investasi dalam proyek pembangunan, ya bangun apa gitu ya, kemudian juga pada dana bergulir. Pernah dengar dana bergulir? Ya. Pernah. Ya, masyarakat dikasih dana sekian, nanti untuk dikembalikan lagi, kan gitu ya. Nanti hasil dikembalikan lagi, dipinjamkan lagi ke kelompok yang lain, kan begitu ya. Itu disebut bergulir. Kemudian, ya. Itu tadi yang investasi dalam proyek pembangunan tuh dia masuk non apa masuk permanen? Masuk non permanen ya, ini masih nanti kalau proyek pembangunan misalnya terus nanti dia jadi miliknya Pemda atau ada nggak itu atau gimana? Dia kalau pembangunannya miliknya Pemda itu ya, pakai dananya itu bukan dana investasi ya, dananya itu berarti dana dari transfer ke daerah, misalnya dana dari DAK ya. Nah, itu bukan untuk proyek pembangunan begini ya. Ini proyek pembangunan yang menghasilkan sesuatu ya. Misalnya membangun
apa misalnya bangun gedung, ya, bangun gedung. Nah, itu proyeknya uangnya bukan dari DAK, bukan dari bukan dari DAK, ya, atau bukan dari DAU, ya, bukan dari dana bagi hasil, tapi dia uang dari pos investasi Pemda, ya, karena dia bangun kerjasama dengan perusahaan lain, ya, perusahaan swasta misalnya, ya, dia bisa bangun proyek pembangunan itu. Nah, itu asetnya nanti kan begitu jadi itu bisa dijual. Nah, jadi ini yang dimaksud investasi jangka panjang non permanen itu, uang pemerintah itu masuk ke dalam suatu proyek pembangunan. Misalnya contoh kalau bikin jalan tol, ya, bisa saja uangnya dari konsorsium, ya, antar Pemda dan pemerintah pusat, ya, termasuk swastanya, ya, ada BUMN-nya yang masuk di situ lah, itu yang dipakai, ya. Itu berbeda dengan kalau Pemda bangun dananya dari DAK atau dari DID, ya. Itu yang di situ itu namanya aset Pemda, itu murni aset Pemda yang nggak bakal dijual, ya, nggak bakal dijual, ya, itu. Nah, terus kalau yang permanen tadi jadinya nanti ya, bisa gitu. Kalau permanen itu, ini saya kan masih cerita yang non permanen, ya, semua tadi ini dari investasi BUMN sampai dana bergulir, ya, termasuk deposito jangka panjang, termasuk investasi non permanen lainnya. Nah, ketika investasi jangka panjang yang untuk permanen, ya, itu ada yang ke BUMN, itu disebut dengan bukan investasi lagi, tapi dia disebut dengan penyertaan modal. Nah, jadi nanti Anda bedakan, ya. Kalau yang tulisannya itu masih investasi kepada BUMN, investasi pada BUMD itu disebut investasi non jangka panjang tapi non permanen. Artinya ada kemungkinan dia akan dijual, didivestasikan. Nah, sedangkan investasi jangka panjang yang permanen, dia disebutnya biasanya akunnya adalah penyertaan modal kepada badan usaha milik negara, ya, penyertaan modal kepada BUMD, penyertaan modal pada swasta, ya, investasi permanen lainnya, gitu, ya. Jadi kalau yang di atas, oke. Jadi kalau di yang penyertaan modal itu biasanya perusahaannya itu baru berdiri, tadinya belum ada, baru berdiri. Nah, dia itu sebagai pendiri lah, gitu, ya. Nah, terus bikin ini penyertaan modal, biasanya begitu, ya. Itu biasanya nggak ada tujuan untuk dijual lagi, gitu, ya. Tapi kalau investasi jangka panjang non permanen, ini biasanya perusahaannya sudah jadi, ataupun walaupun belum jadi, tapi waktu dia mendirikan itu sudah ada niat suatu saat akan dijual, gitu, ya. Jadi tergantung niatnya, gitu, ya, kira-kira. Baik, kemudian aset tetap, ya. Nah, kita beralih ke aset tetap. Permisi, Pak. Ya. Mau izin bertanya, Pak. Ya. Terkait pencatatan persediaan tadi kan pemerintah itu tahun 2021 baru mulai menerapkan pencatatan melalui Vivo, ya, Pak. Jadi sebelumnya masih menggunakan HPT. Nah, di pemerintah daerah sendiri itu udah full serentak tahun 2021 semuanya menggunakan Vivo atau masih ada yang menggunakan HPT, ya, Pak? Yang 2021 kan belum
belum ada laporannya ya. Belum ada laporan keuangannya, nanti 2021 baru disusun di 2022. Jadi ya sampai sekarang ya mungkin ya masih berwarna-warni ya. Tapi saya yakin kalau sudah ada anjuran begitu, beberapa daerah, kebanyakan daerah akan mengikuti, ya, akan mengikuti, sudah pakai Vivo semua gitu ya. Walaupun saya yakin masih ada nanti yang belum pakai Vivo. Gitu ya. Memang kalau Anda lihat kan di neraca ini kan banyak sekali ya. Untuk persediaan aja sedemikian banyak ya. Memang perlu diseragamkan gitu ya. Nah, dan jangan lupa kalau di aset itu memang harus di persediaan itu harus sesekali itu dilakukan stok opnam. Ya, jadi nggak cuma di atas kertas saja sekian, tapi ketika stok opnam itu bisa ketahuan barangnya itu ada atau tidak gitu ya. Banyak sekali ya. Bahkan kalau Anda cerita lihat di koran itu aja, yang jangankan inventory gitu ya, yang kecil-kecil gitu ya. Ya mobil dinas saja yang nggak dikembalikan aja banyak, ya kan? Ya itulah ya, banyak ya di daerah. Kalau di pusat cenderung takut ya, karena kalau sudah sudah pensiun atau sudah nggak jabat itu kan biasanya ya orang itu langsung segera mengembalikan karena kan masih banyak rasa malunya lah ya megang gitu. Tapi kan kalau se-Indonesia ya pasti ada aja ya yang nggak mau kembaliin gitu ya. Yang nagih juga males ya, daripada ribut ya lah, biarin aja gitu ya. Kendaraan dinas saja kan banyak juga itu yang agak lucu ya. Coba Anda lihat itu orang itu kan banyak yang punya kendaraan dinas. Kendaraan pribadi berusaha didinas-dinaskan. Contohnya apa? Saudara nanti punya mobil gitu kan, punya mobil udah di mobil suatu institusi gitu ya, ditempelin lah. Padahal itu mobil pribadi ya, tempelin keluarga besar. Ini gitu ya. Terus tempelin gambar topinya, baretnya, wahan gitu ya, pakaiin sirine ya, kan gitu ya. Biar seolah-olah itu aset negara gitu ya, itu malah milik negara gitu. Tapi satu sisi ada orang-orang yang dikasih mobil negara yang harusnya platnya merah, gitu ya. Kadang-kadang diganti hitam, ya kan? Terus kadang-kadang buat nganter keluarga, ya Sabtu Minggu buat jalan-jalan, dikasih stiker yang bukan pemerintah, yang mobil negara, pengen kelihatan milik pribadi, yang milik pribadi pengen kelihatan punya negara. Itu apa orang-orang itu aneh, memang beda-beda. Lucu-lucu ya. Gak paham maksudnya biar apa gitu loh. Saya dulu mikirnya kalau kayak sejenis kelihatan mobil kantor apa, terus biar dapat privilege atau bensinnya gratis atau saya enggak. Tapi ternyata kan enggak ya Pak. Enggak paham maksudnya biar apa gitu loh. Yang apa itu? Kalau mobil kantor kan pasti ada uang bensin ya, dapat penggantian ban, yang gitu-gitu ya. Nah, itu tapi kan dia nggak enak ya, sering buat hari Minggu buat jalan-jalan gitu kan, lalu juga dia ya. Nah, sedangkan yang swasta tadi ya yang milik pribadi itu biar kelihatan gagah gitu kan, kalau ada Pak Polisi biar nggak ditangkap gitu ya, mungkin gitu ya. Salah aja ya.
Bisa Itu. sih Pak ya. Rasakan. Memang di sini ini masih agak beda ya dengan di luar negeri itu. Di negara maju maksud saya. Tapi kalau dulu ya, saya itu masih membanggakan di luar negeri itu malah lebih baik ya, kadang-kadang lebih ramah dibanding orang di sini gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh ngelihatnya kayak di Amerika itu udah mulai rasialis ya, itu juga serem juga gitu. Gitu. Padahal dulu waktu saya kecil tuh kayak, orang Barat itu lebih sopan, lebih menghargai, kayak cara pola pikirnya juga. Tapi sekarang kok, jadi saya mikir apa dulu itu sebenarnya juga sama, tapi kayaknya enggak ya Pak ya. Ya sekarang memang beda aja sih. Udah sama aja. Soalnya di sana mungkin juga lagi berat ya ekonominya, kena corona itu ya. Ngeri. Saya aja kalau di Australia itu kan ramah ya, tapi sempat juga ketika ada bom Bali itu setelah itu di beberapa daerah di kota di Australia itu ya ada kayak bullying gitu terhadap warga Indonesia gitu ya, tapi nggak parah. Nah kalau yang sekarang itu kan yang dari etnis Tiongkok itu ya, dari Tiongkok itu di Amerika karena dianggapnya corona itu dari sana gitu. Moga-moga di Australia enggak gitu ya. Soalnya saya sering jalan-jalan ke Australia. Ikut Pak. Tampangnya juga saya ini kan jadi mirip-mirip juga kan, takut juga ya. Kalau ke Amerika kan agak takut ya. Amerika. Baik, untuk aset tetap ya, kalau aset tetap itu biaya perolehnya ya, itu bisa diperoleh dari pembelian ya, bisa swakelola ya. Jadi begini, kalau kita aset tetap itu kan salah satunya misalnya gedung gitu ya, itu saudara bisa beli gedung. Itu yang dicatat waktu membeli harganya berapa kan gitu ya. Bisa juga swakelola, artinya Anda bangun sendiri gitu ya. Anda bangun sendiri gitu ya. Anda bangun sendiri ya, nilainya masukkan situ. Dari menilainya itu adalah dari tanahnya belum matang ya. Tanah belum matang itu misalnya tanahnya itu bergelombang ya, terus dibikin rata, itu biaya pematangan tanah itu juga harus dikapitalisasi ya. Kemudian pengeluaran setelah perolehan. Jadi ketika sudah jadi misalnya ya, Anda beli sudah jadi, ternyata habis itu bayar biaya apa ya, itu boleh dikapitalisasi ya. Yang dikapitalisasi itu ada nilai minimumnya. Misalnya minimumnya yang dikapitalisasi menjadi aset tetap itu adalah 1 juta gitu ya misalnya. Jadi kalau kita beli di bawah 1 juta itu masuknya persediaan. Itu ya. Contoh misalnya kalau zaman dulu ya, saya ingat saya itu waktu saya jadi Kasubag Akuntansi dan Pelaporan DJPK tahun 2003 itu sekitar 2005 itu nilai kapitalisasi itu persediaan kan 300.000 ya, minimal 300.000. Jadi kalau beli itu
flash disk itu harganya 350 atau ya 310.000 aja ya, 310.000 itu kan kita kapitalisasi tuh. Nah, kalau konsekuensi dari dikapitalisasi menjadi aset tetap, ya, nah itu harus ada barcode-nya itu, kita tulis tuh nomor persediaannya, nomor barang itu, BMN-nya. Nah, itu kalau hilang biasanya dicari tuh, harus ketemu fisiknya, walaupun kalau rusak tinggal tutupnya aja ya harus disertakan. Nah, kalau kita belinya 295.000 misalnya, atau 299 atau di bawah 300.000 lah gitu ya. Nah, karena dapat diskon, kita masukkan dia itu ke persediaan. Kalau masuk ke persediaan itu hilang nggak apa-apa. Nah, namanya barang habis pakai. Ya, barang habis pakai. Begitu distribusi, terus misalnya hilang USB-nya, udah nggak dicari lagi karena dia dianggapnya habis pakai dalam 1 tahun itu, gitu ya. Itu ya dulu. Jadi beli dulu kalkulator pun karena harganya 350.000 dulu ya, kalkulatornya itu jadi barang milik jadi BMN, jadi aset tetap. Jadi harus di belakangnya ada tulisannya itu ya. Tapi kalau kalkulatornya dapat diskon cuma 290.000 ya inventory aja, dibagi, didistribusi, misalnya beli 10, yang terima 10 orang, tanda tangan, udah selesai, tahun depan pengadaan lagi, boleh, ya gitu ya. Nah, penyusutan adalah metode garis lurus dengan masa manfaat aset ditetapkan oleh Perkada. Jadi penyusutannya juga harus ditetapkan oleh peraturan kepala daerah ya. Tapi yang digunakan sampai saat ini garis lurus ya. Nah, jadi untuk kendaraan ini gambar mobil ya rata-rata 10 tahun ya. Makanya kalau di pemerintah pusat itu mobilnya terutama di Kemenkyu ya. Begitu mobil udah 10 tahun langsung tuh mulai dilelang untuk jual. Biar apa? Biar bisa ganti yang baru. Gitu ya, biar bisa ganti yang baru. Itu 10 tahun. Oke. Kemudian aset lainnya ya. Aset lainnya. Oh iya, tadi persediaan tadi udah belum ya? Cuman di Polipo ya. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Nah, kemudian kalau waktunya nggak cukup nanti latihannya ya besok-besok aja ya. Nanti ini UTS ini yang paling banyak nanti multiple choice sama essay. Ya. Sebentar nih. Sesekali ngelihat kerjaan kantor nih. Tiap hari ada rapat Zoom. Lucu ya. Coba ini seperti kantor saya ini sudah seperti normal. Kalau normal itu kan kita masuk kantor sering rapat, tapi rapatnya fisik ya kan. Ada makan siangnya, ketemu fisik kan gitu ya. Terus pandemi kita nggak masuk kantor, ya rapatnya online, ya kan. Nah yang lucu sekarang ini mulai minggu ini suruh masuk semua, sudah seperti normal. Tapi walaupun masuk semua, rapatnya masih online. Jadi gimana tuh?
Satu, kalau Sama aja. Aneh ya Pak ya? iya, kalau rapatnya online, padahal kita fisiknya ada di kantor, satu nggak dapat makan siang, untungnya puasa ya. Terus kedua, itu Anda bayangkan kantor saya ini sudah 6 bulan ini semenjak pandemi itu dibikin open space. Jadi pejabatnya sama stafnya itu semua sama ruangannya. Siapa cepat dia dapat kursi, ya. Jadi plong gitu kan. Nah, itu open space itu kan konsep sebelum ada pandemi. Ya. Begitu konsep diterapkan di saat pandemi, lah itu kita masuk kan repot, kan nggak ada sekatnya, sudah nggak ada lagi ruangan khusus, sehingga kita itu bisa ngobrol kanan kiri dengan teman-temannya. Memang dulu konsepnya itu supaya inovasi dan penyelesaian pekerjaan itu lebih efektif dengan cara kita tidak tersekat-sekat. Tapi giliran rapat itu masih Zoom meeting digunakan, ketika kita dengan sebelah-sebelahnya itu rapat semua di dalam laptop masing-masing, Anda bayangkan kan, yang satu rapat apa, yang satu rapat apa, rame kayak pasar kan, karena nggak ada sekat lagi. Nah itu yang sulitnya, makanya karena saya ngajar distan 1 hari gini, saya nggak ngantor, tapi saya Zoom dari rumah. Kalau saya Zoom-nya di kantor, wah, kayak pasar. Jadi rapat dengan teman saya yang di sebelah itu, dia juga pakai laptop, rapat yang sama pun ngomongnya pakai Zoom. Jadi bukan depan-depan begini kan. Nah itu, jadi sebenarnya nggak efektif juga kayak begitu ya. Mestinya kalau sudah normal ya bikin saja rapat itu fisik beneran gitu kan. Fisik takut ya, suruh pakai masker. Ya begitulah ya, nggak tahu, kadang-kadang pemikirannya agak beda. Oke, kemudian aset lainnya ya, aset tak berwujud ya. Aset lainnya ini adalah kas yang dibatasi penggunaannya, ini ya salah satunya gitu ya. Jadi diirmak gitu, misalnya ada uang, kita punya uang cash ya, uang cash 2 miliar, itu kita tidak bisa gunakan karena akan kita gunakan untuk mendanai, misalnya mendanai pembangunan apa gitu ya, jembatan misalnya ya, pembangunan jembatan. 2 miliar ini kita simpan ya, itu uang kas itu sudah nggak bisa digunakan, makanya dia tidak masuk di dalam kas ya, tapi kita masukkan aset lainnya. Jadi karena sudah kita irmak ya, sudah ditandai itu untuk untuk kegiatan tertentu gitu ya. Nah di aset lainnya ini ada aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain yang berasal dari penghentian penggunaan aktif aset tetap pemerintah. Nah, aset tak berwujud ini apa aja kira-kira? Aset tak berwujud nih. Apa sih kemarin tuh? Kayak yang software gitu, aplikasi atau... Ya, betul. Ya, seperti itu ya, software, aplikasi. Nah, kalau di Pemda, aplikasi apa kira-kira ya? Contoh untuk membuat akuntansinya, laporan keuangan, kan dibangun suatu aplikasi. Bikin aplikasi akuntansi Pemda ya, SAPD ya, di suatu daerah. Itu bisa nggak
dimasukkan sebagai aset aset tak berwujud. Nah, Bisa ya? Kan dia misalnya punya dana 3 miliar, dia minta tolong sama siapa? Misalnya minta tolong ke perusahaan dilelang ya, karena pemerintah daerah membutuhkan aplikasi akuntansi atau aplikasi, misalnya Pemda perlu aplikasi kepegawaian, aplikasi kepegawaian seluruh pegawai Pemda. Jadi di situ database-nya misalnya ada untuk tanggal lahirnya berapa, alamat rumahnya berapa, mau pensiun kapan ya, jadi ketahuan semua gitu ya. Terus surat SK-nya ya di-upload di situ ya, database kepegawaian misalnya ya, dia bikin aplikasi begitu. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa ada 2 cara. Yang pertama adalah dia beli ya, atau yang kedua dia bangun sendiri swakelola. Nah, kalau dia beli, dia bisa minta begini, dilelang nih 2 miliar kegiatan membuatkan aplikasi kepegawaian seluruh Pemda kan gitu ya, bagi Pemda tersebut aplikasi 2 miliar. Nah, nanti yang dicatat 2 miliar itu kan gitu ya, setelah aplikasinya jadi diserahkan oleh pihak ketiga. Tapi kalau mau swakelola, caranya bagaimana? Ya nanti yang di dinas informasi ya, dinas pengolahan data apa-apa gitu ya, dan dinas kepegawaian itu kerjasama bikin tim dengan anggaran, bikin tim untuk beli apanya ya, untuk honor makan siangnya ya, untuk honor bulanan ya, pegawai ini dikerjakan selama 1 tahun misalnya kan. Nah itu yang jadi harga perolehan yang itu tadi. Ya, jadi ada 2 macam, mau beli atau swakelola bikin sendiri. Nah itu boleh itu, ya aplikasi Pemda banyak gitu ya. Gitu. Nah yang repot itu kan begini, aplikasi, misalnya aplikasi kepegawaian untuk tahun ini gitu ya, 2020 misalnya. Itu udah jadi, terus update lagi gitu ya, harus diupdate nih, bikin lagi tahun 2020. Jadi begitu tadinya aset tak berwujudnya itu mau didepresiasi ya, depresiasinya apa namanya kalau aset tak berwujud? Kalau aset berwujud kan depresiasi, kalau ini namanya amortisasi ya. Kalau tak berwujud kan amortisasi. Nah, ini mau diamortisasi sampai berapa tahun misalnya? 10 tahun. Ternyata baru dipakai 3 tahun aja udah bikin baru ya. Kayak contoh yang gampang aja, Anda beli MS Office gitu ya, Microsoft Office. Itu amortisasinya berapa tahun coba? Anda bikinlah kira-kira 5 tahun gitu ya. Ternyata baru Anda beli, tahun depannya sudah ada lagi yang baru gitu ya. Ya. Terus yang itu nggak bisa dipakai gitu kan. Karena ada juga yang begitu kan, ya. Ya itulah fenomenanya ya, banyak terjadi nanti. Nah, kemudian untuk kemitraan dengan pihak ketiga ya. Nah, itu ada bangun serah ya. Terus ada yang serah dulu baru dibangun ya. Macam-macam itu ada metodenya ya. Nanti dibaca. Kemudian saya sambil akuntansi ya. Nah, di
akuntansi aset tadi ya, kalau yang aset tetap tadi ya, ada tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, ya, jalan, irigasi dan jaringan. Kalau yang pas jaringan ini, jaringan apa ini kira-kira? Jaringan teroris? Ya, Bu Klisa, mana? Apa? Ya bisa. Kemudian kadang-kadang itu apa? Jaringan telepon, ya, jaringan internet, ya. Apa? Kalau sekarang kan di gedung kantor itu kan ada saluran telepon, kemudian jaringan listriknya, ya kan, kemudian ada internetnya itu yang apa, kabel-kabel LAN-nya itu, ya, itu yang disebut dengan jaringan. Jadi kalau yang tanah tadi ya, intinya tanah itu ya diperolehnya itu untuk ditujukan ya atau dimaksudkan untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemda. Ya, harus dipakai dalam untuk kegiatan operasional Pemda dan dalam kondisi siap dipakai. Jadi artinya siap dipakai itu harga yang perolehan itu sampai dia siap dipakai. Jadi bukan cuma harga beli tanahnya misalnya ya, tapi sampai dia harga tanah, terus biaya sertifikat, ya, kemudian biaya pengurukan, ya, pematangan tanah itu ya yang diakui. Kemudian peralatan dan mesin ya itu mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan manfaatnya lebih dari 12 bulan. Ya. Jadi manfaatnya juga harus lebih dari 12 bulan. Ya. Dan kondisinya harus siap dipakai. Kalau untuk gedung bangunan, ini sama dengan tanah, jadi untuk kegiatan operasional pemerintah dan kondisi siap dipakai. Kalau jalan dan irigasi serta jaringan, ya, yang dibangun pemerintah dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah, ya, dan dalam kondisi siap dipakai. Jadi maksudnya dibangun oleh pemerintah itu apa? Ya yang bangun pemerintah, ya. Terus serta dimiliki atau dikuasai pemerintah, ya. Artinya apa? Yang bangun bukan pemerintah, kalau dia dikuasai oleh pemerintah atau dimiliki oleh pemerintah, dia masuk dalam kategori aset jalan, irigasi, dan bangunan. Kemudian dalam kondisi siap dipakai. Karena kan banyak ya jalan itu begini, saudara. Kalau di perkebunan itu ada jalan-jalan perkebunan. Itu kadang-kadang jalan itu memang yang punya perusahaan perkebunan. Ya. Nah, perkebunan itu ketika perusahaan-perusahaan asing, perusahaan swasta tadi, ketika dia sudah menjalankan kegiatannya 50 tahun misalnya atau 30 tahun ya setelah HPH-nya itu selesai atau HGB-nya itu selesai, itu kan harus diserahkan ke pemerintah misalnya ya, nggak diperpanjang lagi, diserahkan ke pemerintah. Nah itu berarti jalan itu sudah milik dari pemerintah gitu ya. Tapi kalau dia belum diserahkan kepada pemerintah ya dia masih miliknya swasta. Nah makanya ada jalan-jalan di dalam perkebunan itu yang memang milik swasta tadi, itu masyarakat ya nggak boleh di situ. Kalau dia lewat jalan situ ya numpang itu namanya.
gitu ya. Karena itu memang punyanya dia gitu ya. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang sangat besar itu sampai punya pelabuhan sendiri. Ya. Pelabuhan untuk bawa misalnya perusahaan sawit gitu ya, untuk bawa hasil sawitnya ke pabriknya. Nah, gitu. Kalau zaman dulu kan gula, ya pabrik gula kan yang swasta itu, kan dia punya rel sendiri ya, bukan masuk rel KAI, ya itu relnya perusahaan gula tadi. Kalau di daerah Kediri, Madiun, ya Nganjuk itu banyak dulu, ya Malang, Jawa Timur sana banyak itu. Yang pertanyaannya adalah sekarang itu relnya pada kemana itu? Relnya pada kemana, tanahnya pada kemana ya? Itu namanya diserobot oleh saudara kita gitu ya. Ya kan masyarakat juga yang nyerobot ya. Jangan dikira rakyat kecil itu juga kadang jangan dikira selalu lemah ya. Kecil tapi banyak ya. Takut juga ya. Perusahaan besar. Banyak itu yang penyerobotan tanah itu. Kemudian aset tetap lainnya ya. Kemudian konstruksi dalam pengerjaan ya. Kalau konstruksi dalam pengerjaan adalah pekerjaan yang belum selesai. Aset tetap lainnya ya. Ini kalau sudah tidak bisa dikelompokkan di dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi ya, itu masukkan ke aset tetap lainnya, kecuali untuk bangunan yang belum jadi ya. Kalau belum jadi masukkan dalam konstruksi dalam pengerjaan. Nah, ada yang disebut di aset lainnya ini, ada aset lain-lain yang berasal dari penghentian penggunaan aktif aset tetap pemerintah. Itu artinya apa? Artinya ini sebagai contoh, kalau ada kendaraan ya, kendaraan dinas tadi sudah 10 tahun ya, mau ganti dilelang. Nah, sebelum dilelang itu dia harus dihentikan dulu penggunaannya karena mau dijual kan. Harus dihentikan dulu penggunaannya dari aset tetap yang di atas ya, mesin peralatan, dia diturunkan ke aset lainnya dulu, dihentikan. Dengan dihentikan begitu, otomatis biaya-biaya bensin, biaya-biaya perawatannya, pemeliharaannya itu tidak bisa dilakukan ya. Nah, termasuk misalnya ada kendaraan dinas yang atau mesin ya, misalnya perusahaan itu punya mesin fotokopi, dia kan masuk dalam mesin peralatan tuh, mesin fotokopi atau mesin cetak. Nah, kalau mesin itu sudah rusak berat dan sudah tidak bisa dipakai lagi ya, walaupun usianya itu masih usia produktif ya, ya dia masukkan ke dalam aset lainnya ini. Untuk apa? Untuk kita bisa meminta, kita bisa membeli lagi di tahun depan ya. Dia harus masuk dulu sini. Jadi kalau misalnya punya mesin atau mobil tadi yang sudah nggak bisa dipakai, terus kita keluarkan uang biaya pemeliharaan ya, nah itu kan konyol ya. Orang udah nggak bisa dipakai, Anda pelihara. Kan gitu ya. Nah, jadi harus dikeluarkan dari situ. Masukkan ke dalam aset lain-lain yang berasal dari penghentian penggunaan aset tetap pemerintah. Walaupun tadinya tulisannya 10 tahun, ini baru 3 tahun misalnya, atau baru 5 tahun gitu ya. Ya udah masukkan sini, nanti kita lakukan penggantian atau pembelian untuk tahun berikutnya. Itu ya. Nah, untuk sisi kewajiban ya, kewajiban ini ada kewajiban jangka pendek ya, yang di SKPD ya. Kalau di SKPD itu isinya utang perhitungan pihak ketiga ya, pendapatan diterima di muka ya. Kemudian ada utang beban ya, ada utang jangka pendek lainnya. Sedangkan yang di PPKD ada
jangka pendeknya itu ada utang bunga, ya, bagian lancar utang jangka panjang, ya, dan utang beban dan utang jangka pendek lainnya. Nah, kalau untuk kewajiban ini nanti saudara baca lagi ya. Ini saya minta baca-baca ya. Tugasnya baca aja lah ya, biar nggak banyak nanya. Nanti baca di PSAP nomor 9 ya, untuk kewajiban ini nomor 9 ya. Kewajiban jangka pendek ini ya, kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu paling lama 12 bulan ya. Ini macam-macam ya, ada apa tadi, utang perhitungan pihak ketiga, pendapatan terima di muka ya, dan lain-lain. Kemudian jangka panjang ya, kalau jangka panjang hanya ada di BPKD, tapi kalau jangka pendek ada di BPKD dan di SKPD. Nah, kalau yang di jangka pendek tadi, yang di BPKD, ingat ya, yang ini aja ya, ini aja. Bagian lancar utang jangka panjang, maksudnya apa nih? Bagian pendek dari sesuatu yang panjang, begitu ya. Bagian lancar utang jangka panjang, ini apa maksudnya? Udah mau jatuh tempo Pak, kewajiban jangka panjangnya. Ya, yang jatuh tempo dalam tahun tersebut ya, maksudnya. Ya, misalnya utang jangka panjang itu jangka panjangnya 10 tahun. Ya kan? Nah, yang utang jangka panjang 10 tahun itu tapi jatuh temponya itu dia dimulai dari 2011 misalnya, 10 tahun. Jadi jatuh tempo di 2021 ini. Oleh karena itu di 2021 ini bagian ini yang menjadi jangka pendek. Artinya utang jangka panjang tadi yang sebenarnya klasifikasinya jangka panjang, tapi ketika dia jatuh tempo di tahun ini dia akan menjadi jangka pendek ya, berubah. Terus bagian lancarnya yaitu potongan yang bagian setahun yang akan jatuh tempo di tahun ini, gitu ya. Oke, kemudian yang jangka panjang ya, ini hanya ada di BPKD. Ini ada utang dalam negeri, ya, utang luar negeri. Pemerintah daerah ini kira-kira punya utang luar negeri enggak? Melalui penerusan pinjaman Pak. Melalui penerusan pinjaman ya, harus melalui Kementerian Keuangan ya. Kalau enggak nanti bahaya. Kalau enggak kan bahaya ya. Kita di Kementerian Keuangan enggak tahu ternyata daerah itu utangnya bejibun gitu ya. Ya, jadi harus dikontrol di sini ya, di Kementerian Keuangan. Kemudian utang jangka panjang lainnya ya, itu. Nah, kemudian itu sudah, apalagi nih ya, wajiban. Oke. Nah, ini sistemnya ya. Jadi standar akuntansi pemerintah ini mengacu ya, jadi pemerintah daerah itu ya mengacu pada SAP ya dalam menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah. Nah, sistem akuntansi pemerintah daerah biasanya ini isinya adalah sistem akuntansi Pemda ya. Isinya minimal itu harus ada prosedur akuntansinya, ada penyelenggaraan sistemnya,
ada BAS-nya ya, bagan akun standarnya ya, kemudian ada jurnal standar ya, dan lain-lain. Nah, waktu menyusun kadang kan Pemda itu nggak punya tenaga akuntan yang banyak ya. Nah, dia bisa minta tolong ya dengan mengeluarkan uang ya, membuat aplikasi ya. Nah, biasanya dilakukan lelang ya, pembuatan aplikasi sistem akuntansi pemerintah daerah. Tapi karena ini dari pemerintah ini ada yang disebut dengan sistem akuntansi pemerintah daerah ini biasanya untuk sistemnya itu kita ada panduan gitu ya. Contohnya BPKP itu juga pernah dulu itu membantu ya membuatkan sistem akuntansi Pemda. Nah, kemudian Kemendagri juga membuatkan ya. Nah, tapi kalaupun nggak mau ya Pemda juga bisa minta perusahaan untuk suatu perusahaan untuk membuatkan sistem ini gitu ya. Nah, ini yang penting begitu jadi ya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah ya, dan ini juga mengacu juga menjadi peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah ya, jadi satu sistem ya. Di Kemendagri itu ada namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Terus di Kementerian Keuangan itu di kantor saya itu ada SIKD, Sistem Informasi Keuangan Daerah, macam-macam ya. Ada BPKP juga pernah bikin namanya banyak instansi-instansi yang berusaha membuat. Kemudian sistem akuntansi pemerintah daerah terbagi dalam 2 subsistem besar ya. Yang pertama adalah SKPD ya, yang kedua adalah BPKD. Nah, untuk sistem akuntansi SKPD ya itu satu, kemudian yang sistem akuntansi BPKD itu satu, tapi di dalamnya ada 3 subsistem ya. Yang pertama adalah subsistem akuntansi SKPKD ya. SKPKD itu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ya. Ini sistem akuntansi BPKD ini kan di badan atau di Dinas Keuangan Daerah ya. Kalau di situ ada 3 subsistem ya. Yang pertama adalah SKPKD sebagai SKPD ya. Kemudian BPKD sebagai BUD, ini sebagai entitas akuntansi juga ya. Nah, yang sebagai entitas pelaporan itu subsistem akuntansi BPKD sebagai konsolidator ya. Untuk menyusun konsolidator, untuk menyusun LKPD ya. Jadi di SKPD itu ada sistem akuntansi SKPD-nya. Nah, kemudian di BPKD itu di dalamnya juga ada subsistem untuk SKPD-nya ya, ada subsistem untuk BUD-nya ya, dan yang terakhir adalah subsistem untuk konsolidator. Nah, ini ya yang dibuat ya. Untuk SA PPKD ya, itu laporan keuangannya ada LRA PPKD, LO ya, LP ekuitas ya, neraca ya, CALK, semua untuk PPKD. Kemudian di SA SKPD ya, itu ada LRA, LO, SKPD, LP ekuitas, neraca, dan CALK. Nah, di SA PPKD tadi mengkonsolidasikan ya menjadi LRA, LPSAT, LO, LP ekuitas, neraca, LAK, dan CALK untuk LKPD. Ini alurnya ya, yang di Satker SKPD tadi
neraca masuk ke sini, neracanya PPKD masuk ke neraca sini ya, ini masuk, nanti LO masuk. Nah kemudian dari sini ada LAK Pemda, ada LPE Pemda, dan ada SAL. Ya. Oke, nah pihak yang yang terkait ya, itu kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan PKD, pengelolaan keuangan daerah ya. Ini sekdanya koordinator ya. Kemudian kepala SKPD sebagai pengguna anggaran, PPKD sebagai bendahara umum daerah ya. Nah, PPKD ini menyelenggarakan sistem akuntansi PPKD dan konsolidasi LKPD. Nah, di SKPD ada KPA, ada PPK, ya, ada PPTK, ada bendahara. Ya, ini yang menyelenggarakan akuntansi SKPD-nya. Oke, gitu ya. Kemudian pihak yang terlibat di dalam SAPD ceritanya home office and brand office ya. Kantor pusatnya itu ada di PPKD ya, di Dinas Keuangan Daerah ya. Nah, kantor cabangnya ada di SKPD ya. SKPD adalah kantor cabang dari PPKD ya. Nah, jadi ini double entry system ya, single entry nggak usah ya. Nah ini double entry ya, itu aset sama dengan hutang plus ekuitas ya. Nah, aset sama dengan hutang dan hutang ekuitas ya. Kemudian ini saldo normalnya ya, aset itu debit ya, kreditnya minus ya. Nah, saldo normalnya di mana? Di debit ya. Kalau kewajiban saldo normalnya di kredit ya. Kemudian ekuitas saldo normalnya di kredit. Pendapatan LO ya. Pendapatan untuk LO ya saldo normalnya di kredit. Ya, sedangkan beban saldo normalnya di debit. Oke. Nah ini untuk sistem akuntansi pelaksanaan anggaran ya, LRA ya, untuk basis kas. Pendapatan LRA itu ya saldo normalnya di kredit. Ya, belanjanya saldo normalnya di debit. Nah, ini tekniknya ya. Sistem akuntansi keuangan ya, pencatatan basis akrual ya, mencatat pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Ada akun resiprokal pada SKPD yang disebut dengan rekening koran PPKD. Begitu pula sebaliknya ya, di PPKD ada akun resiprokalnya RK SKPD ya. Itu. Ini konsepnya home office dan brand office ya. Nah, ini sejatinya adalah ekuitasnya sama ya. Semuanya ada di PPKD ya. Yang ada di SKPD itu adalah milik PPKD itu. Oke, kemudian pencatatan basis kas ya, mencatat pendapatan LRA, mencatat belanja ya, mencatat pembiayaan ya, untuk di PPKD, dan akun penyedia adalah estimasi perubahan SAL. Ya. Laporan keuangan ya adalah sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual ya, terdiri dari LO dan LPE serta neraca. Ya. Nah, kalau yang sistem akuntansi pelaksanaan anggaran ya, kalau anggaran kan masih cash ya, ini hasilnya laporan masih berbasis cash yaitu LRA. Jadi nanti kalau ditanya ya, sistem akuntansi pelaksanaan anggaran SAPA-nya itu menghasilkan apa? LRA ya,
Basisnya apa? Cash. Satu-satunya yang berbasis cash adalah LRA. Yang lainnya apa? Berbasis accrual. Nah, bahkan akun standar ini untuk apa? Untuk apa? Biar laporannya itu bagus ya. Jadi dia mencakup akun yang menggambarkan struktur anggaran dan laporan keuangan secara lengkap. Ya, ini digunakan untuk mencatat transaksi pada buku besar ya atau buku jurnal ya. Ya, disusun 5 level ya. Yang pertama adalah kode akunnya, 2 kelompoknya, 3 adalah jenisnya, 4 objeknya, dan 5 rincian objek. Nah, jadi kalau di dalam bagian akun standar ya, akun nomor 1, jadi kalau paling depan itu 1, itu pasti akun neraca. Ya. 2 itu akun kewajiban, ya. 3 akun ekuitas, ya. 4 akun pendapatan LRA. Itu seterusnya ya. Nah, contohnya seperti ini, dikodifikasi. Kalau 1 ini pasti di neraca, ya. Jadi ini aset, ya. 1.1 ya, aset lancar. 1.101 itu kas. Kas dirinci lagi 0101 kas di kasda. 010101 ya, kasih rekening apa begitu ya. Nah, ini. Ya. Jadi kalau Anda salah mengetik di sini ya nanti salah akun ya. Bisa aja hasilnya itu jadi salah. Gitu. Jadi dulu saya cerita ya, dulu pernah waktu kantor saya itu menjadi DJPK, tadinya itu ada yang di Bapeki dan ada yang di DJAPK. Dulu kan ada namanya DJAPK. Ketika jadi DJPK itu dapat limpahan komputer ya, laptop. Laptop itu ada laptop sekitar 20 biji ya. 20 buah itu laptop itu dari lembaga donor ya. Lembaga donor ketika dibukukan, dicari laptopnya itu ada, tapi di laporan keuangannya itu tidak ada, dicari. Ternyata keliru, ya, keliru mencatatnya. Jadi laptop itu kan ada yang disebut dengan komputer jinjing, ya, di bagian akunnya itu komputer jinjing, satu lagi namanya laptop. Nah, yang 20 itu dicatatnya di komputer jinjing. Di laptopnya nggak ada, jadi di laptop ini kok nggak ada gitu ya. Misalnya laptop yang asli, yang pembelian DJPK misalnya, itu 10, terus ada penerimaan dari luar 20, harusnya kan 30 tuh. Kok laptopnya cuma 10 gitu ya, yang 20 kemana gitu kan. Setelah cari ternyata waktu di inputnya itu ke komputer jinjing ya. Nah, jadinya terus dilakukan revisi ya gitu. Nah, ini kewajiban, ada kewajiban jangka pendek ya, utang bunga ya, bagian lancar dari utang jangka panjang. Nah, saudara, saya minta nanti menjawab pertanyaan review pada bab 3 dan bab 4 ya. Dikumpulkan lagi aja ya. Nanti untuk minggu depan ya. Itu saya rasa temuan hari ini ya. Ada pertanyaan?
Silahkan bagi yang ada pertanyaan teman-teman.